Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Nissan Grand Livina L11 XV tahun 2013 transmisi CVT. Mobil ini pesanan Pak Reski dari Cimahi, Jawa Barat, yang baru saja kami bereskan permajaan dan upgrade. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan detail spesifikasinya dan juga harganya. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Yang saya lakukan pertama, permajaan di mobil ini eksteriornya. Ada beberapa lecet tadinya di bodi, ada 4 panel sudah kita repaint. Saya akan bahas mulai dari depan. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Sudah kita salon juga ya, sudah kita poles. Bumper depan ini kita cat ulang. Tadinya ada lecet, fog lamp juga utuh. Chrome-nya juga tambah baik ya, karena sudah kita salon mobilnya. Jadi overall bumper depan ini sudah tidak ada lecet karena sudah kita perbaiki. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin sama. Kita repaint juga, ada beberapa yang luka tadinya. Tapi naik ketebalannya normal ya, karena kita cat ulang 1 kali, 145 mikron. Untuk yang ori itu 50 sampai 90 mikron. Jadi naik 50 sampai 100 mikron itu hanya dicat ulang 1 kali. Velgnya masih ori, 15 inci. Kondisi catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak. Jadi ada beberapa yang kami tidak repaint ya, jika memang masih layak, tidak ada pecah parah. Untuk bagian velg sih ada beberapa yang kami repaint di bagian depan kiri. Nanti saya akan perlihatkan. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan baru ya. Jadi untuk kampas rem kita ganti baru kanan kiri. Untuk penggantian kampas rem ini 500.000 kanan kiri. Produksi ban di tahun 2023. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2023, jelas layak dipakai, belum expired. Dan ketebalan juga di 7,08 mm. Jadi sangat layak dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk fender depan kanan sama, tidak kami repaint karena masih baik ya. Dan untuk ketebalan catnya, fender depan kanan 83,2 mikron, jadi masih ori. Ada beberapa tidak kami repaint. Mikasen utuh, spion bagian kanan, kondisi catnya baik. Kemudian pilar-pilar sampai ke bagian atas sama masih ori. Masih di bawah 100 mikron, itu masih ori. Antena utuh. Untuk kondisi cat bagian atas, kondisinya baik. Kemudian untuk ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2023. Ketebalan sama rata dengan depan 7 mm lebih. Kemudian untuk kampas rem bagian belakang sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus. Velg juga masih ori, catnya tidak ada pecah parah, kondisinya layak. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 74,4 mikron, masih ori. Pintu belakang kanan
sama kondisinya baik, ketebalan catnya pintu belakang kanan 79,5 mikron masih ori. Yang pernah di repaint itu bagian pintu driver ya, tapi naik ketebalannya di 128 mikron, artinya hanya pernah naik cat satu kali, tidak ada dempul tebal. Dan untuk pilar, karet balon semuanya utuh, pilar juga utuh ya, ada las titik pabrikannya, kemudian karet pintu utuh, silar pintu utuh. Pintu bagian driver sama, karet-karetnya masih utuh, las titik pabrikan juga sama utuh, karet pintu utuh, silar pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras, karena kita bisa cek mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, dan silar pintu semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, bagasi belakang ini kondisi catnya baik, semua emblem utuh. Dan untuk ketebalan cat bagian bagasi belakang 155 mikron, pernah dicat ulang satu kali. High mount stop lamp utuh, stop lamp bagian kiri sama utuh. Bumper belakang ini kita cat ulang ya, karena ada beberapa yang lecet tadinya. Reflektor utuh, sensor mundur 2 titik utuh, dan mobil ini kita upgrade head unit Android dan pemasangan kamera mundur. Nanti kita akan coba head unitnya, ini kamera mundurnya. Overall bumper belakang ini tidak ada pecah parah ya, reflektor juga bagian kanan utuh. Untuk bumper belakang ini kita repaint, jadi untuk saat ini semuanya mulus. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk head unit lamanya, jadi yang lamanya juga kita bawakan ya, barangkali nanti mau dipasang yang bawaan lamanya. Kemudian di bagian ini juga rata-rata masih rapi dan karpet orinya masih ada di dalamnya. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini, full size ukuran velgnya. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 6,79 mm. Jadi untuk ban serep layak dipakai. Kemudian silar bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras, karena mulai dari silar bagasnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2023. Jadi semuanya rata-rata produksi di tahun 2023. Ketebalan juga rata-rata 7 mm lebih, jadi layak sekali dipakai. Dan untuk velg bagian belakang kiri kita ada beberapa yang kita repaint ya, ada lecet dan saat ini sudah kondisinya baik. Kemudian kampas rem bagian belakang semua kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih baik untuk kampas rem. Kemudian fender belakang kiri kondisi catnya baik. Pengecatan itu adanya di sini ya. Jadi di bagian risplang ini dia tadinya ada penyok dan sudah kita repaint dan nilainya ketebalannya segini ya, 150 mikron. Artinya tidak ada dempul, hanya naik cat satu kali saja. Dan saat ini sudah kondisinya baik karena sudah kita repaint. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kiri kondisinya utuh dan las titik pabrikan semuanya ada. Karet pintu utuh. Pintu bagian belakang kiri juga sama, kondisinya baik. Ada beberapa yang tidak kami repaint ya, dan ketebalannya di 104, naik pernis saja. Kemudian pintu bagian depan kiri sama 114 mikron,
naik cat 1 kali. Dan untuk karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya utuh. Las titik pabrikan juga ada. Jadi jelas ya mobil ini bagian samping kanan kiri tidak ada bekas tabrakan keras. Karena pilar-pilarnya utuh dan untuk karet pintu utuh, silar pintu utuh. Spion bagian kiri kondisi catnya baik, dan untuk fender depan kiri kondisi catnya baik. Kemudian ketebalannya fender depan kiri 113 mikron, sama pernah dicat ulang 1 kali. Dan untuk velg bagian depan kiri tadinya banyak lecet ya. Untuk video before-nya itu ada di pemesan pada waktu inspeksi. Jadi pemesan pasti bisa menilai. Saat ini sudah baik karena sudah kita repaint. Dan untuk kampas rem juga kanan kiri ya, kita ganti baru. Nah itu warnanya itu hitam ya jika baru kampas remnya. Nah seperti ini. Dan untuk ban semua produksi di tahun 2023. Jadi semua ban tidak ada yang expire. Ketebalan juga masih baik. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi bagian eksterior. Kami lakukan permajaan 4 panel. Untuk 4 panel itu 2 juta. Kemudian nyalon, poles bodi, bersih-bersih interior, ruang mesin, bagasi itu di 700.000 untuk jenis mobil MPV, mobil besar. Kita sudah jelaskan beberapa titik yang pernah dicat ulang juga naik ketebalannya normal 50-100 mikron, itu hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kecuali ada bekas tabrakan keras ya, ada dempul tebal itu bisa di 700-1000 mikron. Dan di mobil ini tidak ada. Semuanya ketebalan masih baik, dan untuk pilar-pilar, kemudian sealer, apron, cross member semuanya utuh. Jadi mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Nissan Grand Livina XV L11 tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 109 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi automatic CVT. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 13-14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesinnya juga bersih ya karena sudah kita salon. Kemudian pembakaran juga sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, dan tidak ada asap keluar. Jadi jelas pembakaran mobil ini bagus. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, kemarin ada yang minta waktunya diganti cover valve ya, dan ini kita ganti sealnya baru. Untuk gearbox dari kemarin belum ada yang minta waktunya diganti, dan bagian seal krek as kita ganti juga. Jadi saat ini sudah kering. Wajar ya, mobil ini kilometernya sudah 100.000, jadi untuk packing dan seal itu minta waktunya diganti itu wajar. Nah ini cover valve sudah kita ganti, dan untuk bagian bawah seal krek as juga sudah kering, sudah kita ganti semua. Bisa kuat tahunan nantinya. Kemudian mobil ini kilometernya 106.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada catatannya di 110.000, sudah diganti oleh owner lamanya. Yang tidak ada itu catatan ganti oli transmisi, sudah kita ganti baru. Nanti ketemu lagi di kilometer 126.000. Nanti catatannya saya akan perlihatkan. Dan untuk hasil tes oli mesinnya menunjukkan oke, 46,9%. Artinya catatan orang lamanya itu benar, oli masih bagus. Minyak rem masih menunjukkan oke, masih bagus. Dan untuk aki menggunakan aki merek
Inco 45 ampere 12 volt, dan hasil tesnya good, battery health di 100%, jadi aki juga layak dipakai. Kemudian untuk sealer kap mesin utuh, apron, cross member depan, las titik pabrikan utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depan juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, dan ini remote-nya dibelikan casing ya. Jadi seperti ini, dan untuk anak kuncinya tambahan. Jadi aslinya remote-nya dapat 2, kemudian dibelikan casing remote. Remote-nya juga aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver kondisinya baik. Power window-nya juga autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kemudian kaca film bagian belakang ada beberapa yang saya ganti. Saat ini sudah baik. Power window-nya semuanya aktif. Bagian bagasi belakang juga kaca filmnya masih baik. Bagian samping kanan juga kondisinya baik. Dan kaca film itu bagian depan yang kita ganti. Jadi 2 titik, 250.000. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri aktif. Door trim depan kiri kondisinya utuh. Plafon juga utuh dan bersih, sudah kita salon. Dan untuk joknya disarung, sarung joknya juga masih baik kondisinya. Bagian driver juga sama disarung. Orinya ada di dalamnya. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat ya. Fuse box ini juga masih baik sekali kondisinya. Tidak ada karat sama sekali. Nah ini ya, besi-besi di atas dashboard juga masih ada marker pabrikannya. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on. Soket UBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 106.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus, masih kulit jeruk, belum ada yang rusak. Untuk tipis habis bekas tangan wajar ya, karena sudah mendekati kilometer 100, biasanya ada sedikit-sedikit yang habis bekas tangan. Pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Kemudian mobil ini ada buku servisnya. Beberapa histori servis masuk ke bengkel resmi ada ya. Untuk servis record sih 3. Hanya beberapa kali 2013, 14, 15, 16. Untuk manual book juga masih disimpan. Artinya untuk servis record sih menunjukkan ori atau tidaknya kilometer saja. Untuk pengecekan yang lainnya kita juga lihat dari ciri-ciri setir ya. Biasanya jika kilometernya sudah ternyata 250.000, biasanya setir saja sudah rusak, sudah di retrim. Pedal rem dan gas biasanya habis. Artinya mobil ini tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, ini yang kita ganti kemarin di soft and drive 126.000 ganti oli transmisi berikutnya. Ini catatan oli lama dari ownernya di kilometer 105.000. Jadi untuk semua catatan oli ada. Saya akan nyalakan mesinnya, tidak ada indikator yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli aki, EPS. Saya akan nyalakan mesinnya, airbag. Ketika mesin hidup indikator semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya kita ganti baru. Wipernya aktif. Airnya juga hidup dan ngipasnya itu masih detail. Karet wiper bagian belakang juga aktif dan airnya juga masih hidup. Untuk detail dashboard utuh, ventilasi utuh, ventilasi AC kiri utuh, laci bagus, ventilasi AC bagian tengah utuh. Nah, mobil ini kita upgrade
Head unitnya menggunakan Android. Ini request dari pemesan. Untuk head unit seperti ini berikut dengan kamera parkir di tempat kita itu di 1.250.000. Berikut dengan pemasangan ya. Aktif. Lampu-lampu juga sudah kita cek semua. Lampu depan, lampu fog lamp, lampu rem, lampu belakang semuanya aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 30 derajat Celcius ya. Kita akan tempelkan di sini. Jika dapat di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 25,6 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, tuasnya masih bagus, tidak habis. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisi CVT-nya masih bagus. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel, parking brake mechanical, dan masih pendek ya, jadi kampas rem bagian belakang masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya ada monitor roof ya, aktif. Karena head unitnya kita ganti Android, jadi belakangnya juga ikut aktif. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 2.300.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 10 2024. Plat 2028. Kelengkapan faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya. Semuanya asli. Jok bagian belakang juga sama di sarung. Orinya ada di dalamnya. Ventilasi AC bagian belakang juga kondisinya utuh. Dan trim bagian belakang serta jok baris belakang juga sama di sarung ya. Interiornya mobil ini rapi dan bersih karena sudah kita salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Reski dari Cimahi, Jawa Barat. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih normal, senyap, suspensi juga masih stabil. Mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian tidak bekas banjir dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi banyak. Namanya juga mobil bekas. Kita tidak sarankan yang seperti itu. Unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Untuk permajaan mobil yang baru kita dapatkan itu pasti ada di setiap mobil baru yang kita beli. Jadi selama perbaikannya rapi-rapihnya masih bisa saya lakukan, masih bisa saya bereskan, saya akan rekomendasikan kepada pemesan. Artinya kita bisa bantu permajaan sampai sebagus ini. Tadinya ya ada lecet di bodi, kemudian harus ganti kampas rem, ada kebocoran di packing dan seal, ada kerusakan di bagian kaca film, kemudian ganti oli. Kita bisa lakukan, kita bisa bantu permajaan di unit pesanan. Jadi prosesnya seperti itu. Untuk upgrade infotainment system juga kita bisa bantu. Contohnya penggantian head unit berikut dengan kamera parkir. Kita bisa bantu. Jadi prosesnya seperti itu. Mobil ini pembelian di harga 97 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini semuanya dilakukan, diperbaiki berikut dengan jasa totalnya di 109.900. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Nissan Grand Livina L11 XV tahun 2013. Dana yang perlu disiapkan 100 juta sampai 110 juta. Dana tersebut estimasi pembelian unit sih mungkin di 95 juta sampai 97 juta seperti ini. Sisanya 10 juta itu untuk permajaan dan jasa. Tapi kembali lagi kepada pemesan. Artinya jika permajaannya bisa beberapa dilewat, hanya yang penting-penting yang akan dilakukan ya mungkin 105 atau 107 bisa total semuanya. Jadi tergantung pemesan. Kemudian sisanya misalnya ada sisa dari 110 bisa digunakan untuk upgrade infotainment system juga bisa. Atau hanya ganti oli yang penting-penting saja dulu.
dananya kita akan kembalikan jika memang ada sisa. Kami transparan, Anda juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya. Kami juga bisa seperti itu. Kemudian unitnya dari kami, pada waktu transaksi juga kami biasanya persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner. Seperti mobil pesanan Pak Reski ini juga Pak Reskinya langsung nego dengan owner. Jadi prosesnya seperti itu, kami terbuka. Jadi harga mobil bekas tidak akan sama rata. Kondisi mobil bekas tidak akan sama rata, tergantung rejeki. Jika dapat murah, kemudian perbaikan tidak banyak, dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.